Perkenalkan, saya Ahmad Rifaldi Maulana dan perkenalkan teman saya. Dan nama saya Muhammad Rizky Maulana. Kami akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Berikut akan kami paparkan materinya. Budaya organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Kedua, memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada orang. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, stabilitas. 3 tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi yang tampak atau visible seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan, atau seremonial dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible seperti disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi seperti adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah yang selalu benar, atau konsumen adalah raja. Teori budaya organisasi berdasarkan penelitian Clifford Geertz, Michael Paganowski, dan Nick O'Donnell Trujillo. Sekilas teori, orang-orang adalah seperti laba-laba yang tergantung di dalam jaring yang mereka ciptakan di tempat kerja. Sebuah budaya organisasi terdiri atas simbol yang dimiliki bersama, dan tiap-tiap simbol ini memiliki makna yang unik. Kisah-kisah perusahaan, ritual, dan serangkaian ritusnya merupakan contoh dari budaya perusahaan. Jadi, sekilas teori yang digambarkan oleh beberapa ilmuwan tadi adalah menggambarkan budaya organisasi seperti halnya jaring laba-laba, seperti itu. Metafora budaya, jaring laba-laba, dan organisasi. Awal mula dari kata kultur atau kultur budaya sungguh menarik. Kata kultur awalnya merujuk pada menyiapkan tanah untuk merawat tanaman dan hewan. Kata ini diinterpretasikan sebagai mendukung terjadinya pertumbuhan. Paganowski dan O'Donnell Trujillo pada tahun 1982 percaya bahwa budaya organisasi mengidentifikasikan apa yang menyusun dunia nyata yang ingin diselidiki. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah esensi dari kehidupan organisasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka menerapkan prinsip-prinsip antropologi untuk mengkonstruksi teori mereka. Secara khusus, mereka mengadopsi pendekatan interpretasi simbolik yang dikemukakan oleh Clifford Geertz pada tahun 1973 dalam metode teoritis mereka. Geertz menyatakan bahwa orang-orang adalah hewan yang tergantung di dalam jaringan kepentingan. Ia menambahkan bahwa orang yang membuat jaring mereka sendiri. Paganowski dan O'Donnell Trujillo 1992 memberikan komentar terhadap metafora Geertz. Jaring ini tidak hanya ada, melainkan sedang dipintal. Jaring ini dipintal ketika orang yang sedang menjelaskan bisnis mereka membuat dunia mereka menjadi dapat dipahami maksudnya. Ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka berbicara, menulis sebuah naskah drama, menyanyi, menari, pura-pura sakit, mereka sedang berkomunikasi dan mereka sedang mengkonstruksi budaya mereka. Jaring ini merupakan residu dari proses komunikasi tersebut. Tujuan utama dari para peneliti adalah untuk memikirkan mengenai semua konfigurasi atau fitur yang menyerupai jaring yang mungkin di dalam organisasi. Geertz menggunakan gambaran mengenai laba-laba ini bukan tanpa tujuan. Ia yakin bahwa budaya seperti sebuah jaring yang dipintal oleh laba-laba. Maksudnya, jaring ini terdiri atas desain yang rumit dan tiap jaring berbeda dengan yang lainnya. Bagi Geertz, budaya juga seperti ini, dengan mendasarkan kesimpulannya pada bermacam budaya di seluruh dunia. Geertz berargumen bahwa budaya-budaya semuanya berbeda dan keunikan itu harus dihargai. Untuk memahami budaya, Geertz percaya bahwa para peneliti harus mulai dengan berfokus pada makna yang dimiliki bersama di dalamnya. Asumsi teori budaya organisasi. Terdapat 3 asumsi yang mengerahkan teori budaya organisasi. Saat Anda membaca ketiga konsumsi ini, ingatlah adanya keberagaman
dan kompleksitas dari kehidupan organisasi. Selain itu, pahamilah bahwa ketiga asumsi ini menekankan pada pandangan mengenai proses dari sebuah organisasi yang dikemukakan oleh Paczanowski dan O'Donnell Trujillo. Yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. 1. Asumsi pertama berhubungan dengan pentingnya orang di dalam kehidupan organisasi. Secara khusus, individu saling berbagi dalam menciptakan dan mempertahankan realitas. Pada inti asumsi ini adalah nilai yang dimiliki organisasi. Nilai atau value adalah standar dari prinsip-prinsip dalam sebuah budaya yang dimiliki nilai intrinsik dari sebuah budaya. Nilai menunjukkan kepada anggota organisasi mengenai apa yang penting. Paczanowski 1989 melihat bahwa nilai berasal dari pengetahuan moral dan bahwa orang yang menunjukkan pengetahuan moral mereka melalui narasi atau kisah. Kedua, realitas dan budaya organisasi juga sebagiannya ditentukan oleh simbol-simbol. Dan ini merupakan asumsi kedua dari teori ini. Perspektif ini menggarisbawahi penggunaan simbol di dalam organisasi dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, simbol merupakan representasi untuk makna. Anggota-anggota organisasi menciptakan, menggunakan, dan menginterpretasikan simbol setiap harinya. Simbol-simbol mencakup komunikasi verbal dan non-verbal di dalam kehidupan organisasi. Yang ketiga, asumsi kita yang ketiga mengenai teori budaya organisasi berkaitan dengan keberagaman budaya organisasi. Sederhananya, budaya organisasi sangatlah bervariasi. Persepsi mengenai tindakan dan aktivitas dalam budaya-budaya ini juga seberagam budaya itu sendiri. Tiap asumsi didasari oleh keyakinan bahwa ketika para peneliti mempelajari budaya organisasi, mereka akan menemukan jaring yang kompleks dan rumit. Paczanowski dan O'Donnell Trujillo yakin bahwa perspektif interpretasi simbolik memberikan gambaran realitas mengenai budaya sebuah perusahaan. Pada bab mendasarkannya pada yang mendalam. Dalam kajian komunikasi dan performa, Dwight Kierkegaard 1994 mempelajari salah satu topik paling provokatif. Dalam komunikasi geng, dalam usahanya untuk memahami komunikasi geng, Kierkegaard pindah di sebuah bangunan kumuh di Chicago yang pada saat itu dikenal sebagai bangunan Big Red. Selama 2 tahun hidup di sebuah bangunan tersebut, merupakan usahanya dalam menggali kisah-kisah yang berkaitan dengan etnografi, metodologi yang mendasari teori budaya organisasi. Bentuk upaya tersebut yakni berupa mengamati dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh anggota geng sehingga Dwight Kierkegaard memberi kesimpulan bahwa komunikasi geng tersebut terlewatkan oleh media yang mana komunikasi geng tersebut merupakan suatu kelompok khusus yang merupakan bagian dari kebudayaan tertentu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa di setiap kebudayaan pasti terdapat suatu golongan yang kemungkinan atau bisa menggambarkan suatu kebudayaan tertentu. Performa komunikatif. Performance adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa seringkali memiliki unsur teatrikal, di mana baik supervisor maupun karyawan memilih untuk mengambil peranan atau bagian tertentu dalam organisasi mereka, dan para teoritikus menjabarkan 5 performance budaya. Yang pertama ritual, hasrat, sosial, politik, dan juga enkulturasi. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, performa ritual. Semua performa komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang disebut performa ritual atau ritual performance. Ritual sendiri terdiri atas 4 jenis, yakni personal, tugas, sosial, dan juga organisasi. Dan berikut adalah penjelasannya. Ritual personal merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tempat kerja. Yang kedua, ritual tugas merupakan perilaku rutin yang dikaitkan dengan pekerjaan seseorang. Dan yang ketiga, ritual sosial merupakan rutinitas verbal dan non-verbal yang biasanya mempertimbangkan interaksi dengan orang lain.
Yang terakhir, ritual organisasi merupakan kegiatan perusahaan yang sering dilakukan seperti rapat divisi, rapat fakultas, dan juga piknik. Performa hasrat. Kisah-kisah mengenai organisasi yang sering kali diceritakan secara antusias oleh para anggota organisasi dengan orang lain disebut performa hasrat atau passion performance, atau seperti orang yang memiliki rasa antusias serta hasrat untuk menceritakan suatu kisah yang berkaitan dengan organisasi. Performa sosial atau social performance merupakan perpanjangan sikap santun kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Pepatah yang mengatakan hal kecil memulai hal yang besar berhubungan langsung dengan performa ini, baik dengan senyuman atau sapaan selamat pagi. Menciptakan suatu rasa kekeluargaan seringkali merupakan bagian dari budaya organisasi. Performa politis. Ketika budaya organisasi mengomunikasikan performa politis atau political performance, budaya ini sedang menjalankan kekuasaan atau kontrol. Mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kontrol merupakan ciri dari kehidupan korporat di Amerika Serikat. Walaupun demikian, karena kebanyakan organisasi bersifat hierarkis, yakni harus ada seseorang dengan kekuasaan untuk mencapai segala sesuatu dan memiliki cukup kontrol untuk mempertahankan dasar yang ada. Performa enkulturasi atau enculturation performance merujuk pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Performa ini dapat berubah sesuatu yang berani maupun hati-hati, dan performa ini mendemonstrasikan kompetensi seorang anggota dalam sebuah organisasi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.